Assalamualaikum Bu. Gimana Ibu? Ini upami ngobrol kieu Bu, kirang raos Bu. Abi jauh-jauh di Jakarta ka dieu Bu. Lan? Manya kieu atuh Bu, abi teras ka desa. Atunya Bu nya. Ngobrolna apa? Enggak mau. Ya, iya soalnya abi abi jauh-jauh di Jakarta, abi ngobrol hanya sekedar seperti kieu Bu. Etika abi tamu Ibu. Abi menolong keluarga Ibu, anak Ibu. Aku nelpon sama bapaknya. Oh, mohon mangga Bu. Pak orang anaknya itu ngeluh kepada orang tua. Iya, makanya Bu kita ngobrol dulu sareng Ibu rumah saya nak. Upami Ibu tiasa ngobrol raras sareng abi, hayu urang ngobrol di dia. Tapi tuh upami Ibu na teu kooperatif, so perlu abi mah di luar kieu gitu. Bukan terawas ngobrol oge. Diangkat. Hai bapaknya juga mana? Damar di mana? Di Banjar. Oh di Banjar, tebih itu. Hari Rakana Bu. Rakana sami. Damar. Gitu. Tapi terus terangan kan nelpon ka Ibu. Aya umum, Yura. aya umum telepon gitu kamari, marian kamari Iya. pisan gitu. Nelpon aku masalah tuh. Umum sauna teh nelponnya di Jakarta Oh. cenah teh. Ya Allah, wakbar, astagfirullahaladzim. Tapi pak kieu nabi, ya Allah. Mun Ibu udah tekuna naon Ibu? Naon udah. Abi geus calik kita Ibu. Terus nyarios nama ka Ibu soalnya teh. Ibu bisa bahasa Indonesia nggak? Ngerti, tapi nggak bisa kalau Saya jelasin ya Bu. Ya, iya. Pertamanya, saya dulu yang Iya, bisa, oke. karena kan saya yang tahu. Jadi itu menghubungi saya Bu, minta tolong dari usia kandungan 7 bulan. Ya. Dia itu di Surabaya posisinya. Terus dia bilang hamil di luar nikah. Terus ini katanya anak pertama gitu. Dia minta tolong mau dititipkan anaknya ke yayasan kita Bu, gitu di Jakarta. Nah terus saya bilang ini beneran nggak ada yang mau tanggung jawab, nggak nikah. Terus kalau cowoknya saya temuin mau nggak saya suruh nikah, dia bilang nggak mau. Saya cuma mau nitipin anaknya doang katanya. Ya udah saya beliin tiket ya Bu, tiket kereta karena pesawat nggak bisa karena kan kandungannya udah besar. Terus saya pesanin Grab, saya jemput jam 2:30 subuh, tinggal di tempat saya. Ya, udah gitu. Ternyata pada saat pengecekan di rumah sakit, Ibu ngerti? Ya. Ya, itu pernah 2 kali, gitu. Mungkin Ibu udah tahu itu. Aku nggak tahu sama sekali nggak tahu. Nah, Nggak ada di rumah, neng di rumah. katanya soalnya tempat kliniknya di sini Ciamis sini. Harinya katanya gitu. Nah, yang ini juga mau dikeluarin tapi udah kepalang besar. Jadi udah nggak bisa. Katanya. Nah, terus Bu, kemarin kan semua biaya-biaya kan saya bayarin, ya gitu. Terus itu udah ada pendarahannya Mas ya, pembukaan 1, suntik induksi itu nggak keluar-keluar anaknya. Kita temenin Bu sampai selesai ya Bu, kita nggak lepas tanggung jawab. Nih. Iya Bu, di klinik ya, klinik yang pertama. Iya. Terus setelah diinduksi ternyata nggak bisa ini juga, nggak bisa keluar, akhirnya di rumah sakit Bu. Nah di rumah sakit pun kan Mbak kita buatin semuanya Bu, BPJS, Iya. kartu keluarga dan lain-lain. Iya. Nah terus ternyata dia harus bayinya itu pematangan paru karena ada kelainan waktu kandungan. Udah gitu udah kita tungguin, terus saya bilang sama bibi yang ngerawat di sana, kalaupun emang harus biaya sesar pribadi gitu, nggak usah pakai BPJS, nggak apa-apa, lakuin aja yang terbaik. Terus yang saya nggak suka itu nggak sopan orangnya gitu. Jadi kayak kemarin ada omongan dari dia bilang kalau emang pakai BPJS saya lahir di Surabaya aja, nggak usah minta bantuan.
gitu. Maklum neng lah orangnya gitu. Ya kan saya sakit hati dong Bu. Orang menghormati gitu. Ya kan saya jujur ngerasa sakit hati dong Bu. Iya, Saya iya, udah ngurusin dia gitu, saya udah biayain semuanya kok dia ngomong kayak gitu. Kalau emang dia bisa bikin BPJS kenapa nggak di Surabaya gitu loh. Terus ini udah kita buatkan semua, kita berikan fasilitas enak, dia ngomong kayak gitu. Kalau emang mau ambil anaknya boleh gitu, tapi caranya yang baik. Dia kan ngechat saya bilang gini, Kak, saya mau bawa anak saya ke Surabaya, terus saya mau rawat anak saya. Intinya dia minta beliin tiket pesawat sama anaknya. Loh, saya ngerasa kayak kok dimanfaatin banget gini loh Bu. Nggak ada ngucapin makasih, nggak ada ngucapin maaf, malah ngomong kayak gitu. Terus saya kan juga takut di Surabaya anaknya dikasih ke orang, gitu. Terus saya bilang kalau emang anaknya mau dikembalikan, kita ke Ciamis, kita selesai maunya gimana. Di sini kita datang ke ibu tuh, kita mau serah terima atau lepas tanggung jawab. Ibu bila mana mau mengambil anaknya, ya ibu harus mengetahui, jangan nanti kita yang disalahin gitu. Tapi menurut ibu baiknya gimana nih Bu? Pertama ya memang ada niatan untuk kabur juga, kita takut Bu nanti kita yang jadi disalahin lagi gitu Bu, seperti itu. Makanya kita kesini tuh baik-baik Bu. Nah ke ibu juga mau penyelesaiannya seperti apa Bu, soalnya kan kita bantu juga pure takutnya hamil dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kita nyelamatin anaknya Bu, gitu. Seperti itu Bu. Sekarang aku harus ngomong apa ya? Nih ya Bu, ini minta tolong, ini buktinya saya kasih ke ibu semua. Sekarang aku harus memang. Nah, jujur Bu, untuk kerja kan dia saat ini nggak kerja kan Bu, gitu. Makanya saya bilang tadinya, ya udah ikut aja sama kita, gitu kan bisa merawat anaknya. Atau nanti juga kita kasih uang bulanan, tapi karena udah ngerasa enak dan bebas di Surabaya ya, jadi dia maunya di Surabaya bareng sama pacarnya ya Mas ya. Betul. Pacarnya orang Surabaya gitu. Tapi ke anak itu nggak tanggung jawab. Nggak ada tanggung jawab sama sekali. Kalau misalnya ada tanggung jawab pasti dirawat, pasti ditungguin, Dibiayain juga gitu. Ini nggak ada sama sekali Bu. Gitu terus suruh ngasih ASI pun nggak mau kok dia. Dia nggak ngasih ASI, dia ngasih susu formula, iya. Gitu. Itu yang kita khawatirin tuh takut nanti kan ujung-ujungnya dapat. Kita yang kena. Ada untaian dari kita aku gitu. harus ngomong ya nggak ada bapaknya gitu. Nggak bisa ditelepon Bu bapaknya. Nggak diangkat. Supir neng, supir truk. Kayak apa? Enggak, ibunya nggak bisa mutusin sendiri gitu Mas. Takut dipanggil. Iya takut disalahin. Iya, gitu. takut disalahin. Pada prinsipnya ibu jangan punya prasangka apapun kita kesini tuh Bu untuk baik-baik gitu Bu, soalnya ya. Takut sih, takut kan ya banyak orang yang bicara pada aku cina mau diapa-apain gitu. Diantep jadi yang ku abita diantep budak tiada nyala tenurut pisan. Iya, dibiarin jangan nurut. Pada orang tak jangan. Anak kedua Ibu. Iya. Yang pertama Yang pertama itu cowok yang pertama. udah nikah Bu? Udah punya anak dua. Masih di sini rumahnya? Atau udah bisa? Bisa. Tapi bapaknya udah tahu kalau kita mau kesini? Nggak tahu. Yurin akhirnya nggak tahu. Tapi kan itu ada orang itu kan di sini yang tahu. Orang apa? Iya, kalau di sini jadi guyur gitu nih. Takut orang sana yang tadi nih, yang tadi. Antarin? Ya, udah tahu aku, padahal nggak tahu aku. Oh, gitu. Cepet telepon topnya gimana? Nggak tahu mau kesini gitu. Udah
Udah tahu, tapi nelpon nggak tahu gitu. bukan Iya, istrinya. gitu diangkat. Ya kita nggak ngomongin masalah yang di luar juga, Bu. Iya, Enggak. ya makasih. Intinya mah kieu mah nya Pak, jadi Iya. upami meureun budak di ditu nya meureun kumaha nya kitu upami budak di canak meureun tebusin kertasin ieu panggilnya Tuh aya tebusan Teh Nopi nggak minta uang tebusan yang disesalkan Teh Nopi. Bahasa Sundanya punya. Iya. Anu dihandeukeun ku Teh Nopi teh pertama tidak ada ucapan terima kasih, yang kedua jadi tata keramanya nggak tahu daya, Bu, gitu. Terus aya indikasi kabur. Ketika kabur mau budak, Bu, si budak nanti kita mau ditangkap misalnya teh, iya ngelahirkan di mana? Ujung-ujungnya kayak berurusan yang Teh Nopi kita. Habis sumping ka ibu teh kedah mengetahui ya seperti ini, terus melahirkan anak di Teh Nopi gitu, Bu. Nyawatirkan ku gitu, tak seperti gitu. Udah panginten masing teu kaputusan ayeuna tiasa pangintennya. Mohon Iya telepon iya kayak kaputusan datana sareng bapana kan. Jadi kalau misalkan enggak Mana upami disimpen gitu, dititipkan lah gitu. Jadi yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tadi itu saya sebenarnya juga artis minta, Bu. Soalnya artisnya Bu Nopi mah, Bu, banyak uangnya kalau Bu Nopi. Jadi nggak perlu nggak minta duit gitu, Bu. Jadi Ibu sedikit mengetahui kalau anak itu ada di Jakarta gitu. Ya bisa nyangaran orang tua gitu nggak ikhlas ngeliat anak gitu, tapi ya duk bapana gitu jadi malu. Apa artinya? Jadi kalau orang tua tuh nggak ikhlas kalau ngelihat anak kayak gitu. Ngelihat anak, iya anak sih nggak, maksudnya ngelihat seperti itu tuh nggak ikhlas. Diambil bisa gitu ya. Diambil mangga gitu, asal mengetahui, jangan diambil sama, kalau diambil sama nanti. Iya, aku gak ngizinin enggak. Iya gitu, Bu. Aku ngizinin diambil sama. Ibu di sini tinggal sama siapa? Sama bapaknya. Berdua. Iya. Kakaknya udah pisah rumah. Kakak udah pindah, nggak di sini rumah. Oh, udah nggak di sini. Udah punya rumah sendiri. Jadi kakaknya udah terjatuh bumi. Kakak mah abiku sama bapaknya. Nya raka bumi terus udah di bumi udah. Oh, udah punya anak berapa? Dua. Oh. Gimana, Bu? Mana sama bapak tapi kumaha soalnya kan abi bae kan Jakarta hampir genep jam, Bu. Iya. Lebih hanya sekedar ini ngasih tahu iya gitu ke ibu. Ini dari dua anak tuh si otomatis karakternya udah karakter tega si ibu. Takutnya yang ketiga ini atau gimana, kita takut nanti disalahin, makanya ibu harus mengetahui bahwa anak ada di sana gitu. Soalnya juga banyak bohong, Bu. Iya. Banyak bohong, nggak bisa dipercaya omongannya. Kadang ngomong A, kadang ngomong B. Dia ngomong pertama punya anak melahirkan, anaknya umur 2 tahun kejang-kejang meninggal, kata dia. Terus yang kedua dia ngomong itu kan itu beda-beda gitu. Terus kemarin aja udah ditanya terlalu banyak bohongnya, jadi kita udah nggak percaya sama dia gitu. Kalau nanti bisa ngehubungi lagi kalau nanti kalau udah. Jadi teh kalau misalkan udah ada orang tuanya boleh nggak nanti telepon katanya gitu. Iya, karena kan keputusan harus ada suaminya ya. Nggak apa-apa, Bu, tuh kan nggak apa-apa, baik kan ya begitu, nggak apa-apa, nanti ibu rembukan dulu sama bapak. Iya, aku sekarang nggak bisa nentuin ya. Iya. Gimana sakit jantung? Abi panon, ini sakit ya. Mata. Mata ya. Yang jantung siapa?
Nggak ada sih, tadi nggak ada, tapi ya kalau gini, ya dari malam ya sakit jantung. Tadi mah nggak ada, tadi mah ada. Itu ulu hati Bu, bukan jantung. Jantung iya, di atas. Tapi jongjon Bu, terus terang gimana? Iya, Ini jongjon ngoplong. Nah, katanya sih nyingsinan ibu, emang tuh gitu nggak mau bohong wae Bu. Dugikan kabarnya kabur, kamu Maunya ke bohong. Surabaya terus ketemu lakinya. Bukan nyelesain mikir anaknya gimana, malah ke laki. Sanes mikir, sanes nopi sanes mikir, kumaha budakna, lain kalau laki wae di Surabaya minta tanggung jawab gitu. Pertama tinggalkan lalakina tanggung jawab gitu mah. Padahal ada banyak men di rumah nih gitu dapat hamatnya di dia gak dapat malah ayahnya iya Oh, nu bogoheun. nya nu ngarang rumah tangga mah kita ada budak nak gitu nih udah nanti benang kol. Kamarnya ayo uih lebaran. Ya, Iya. bisa kedap, Kedap. bisa malam. Habis datang katingali dah teh. Sama Nyarisan naon da mal di Surabaya da mal langsung Bu. harus ada dan salas tuh. Oh, salas. Ibu bohong eta di sini-sinian padahal mah teu naon itu di kali. Jadi takut-takuti sama gitu. Terakhir malam apa? Lebaran kemarin katanya cuma Lebaran satu malam. Kandungannya masih kecil ya? Iya. Nggak iya, belum nggak iya. Bu nggak tahu hamil Bu selama ini. Enggak, tahu kemarin udah gitu. Sebelum hamil sebelumnya juga nggak ada yang tahu. Nggak ada di rumah neng. Berarti ini hamil ketiga loh Bu. Nggak ada di rumah orang. Lahiran lah di luar pernikahan murang kalina di Jakarta. Dan abi ka dieu teh hanya sekedar Bapak mengetahui bahwa teh mempunyai anak Pak di yayasan di ditu. Abi teu bari nyuhunkeun biaya, teu bari nyuhunkeun naon namung hanya sekedar Bapak mengetahui bilih. Soalnya dari kabur-kabur wae teu ngabohong di ditu teh Pak. Sieun nugikeun ka Sieun nugikeun ka umurang kali teh diical. Gitu. Tah abi ka dieu teh panginten nyuhunkeun solusi ka Bapak ieu teh murang kali bade sapertos kumaha gitu. Bilih abi sieun kalepatan gitu Pak, ayeuna dipasih sieun diical. Ayeuna so pami keluargina teu terang, abi sieun kalepatan gitu Pak. Dukanya sedang emut lahirnya aduh Mohon ya atuh mending kumahnya kada badan penhelam ya. Gitu Ya panginten abi tos ka dieu mah tos jongjon nya panya Bapak tos mengetahui, Ibu tos mengetahui nya boh bilih engke bilih bade amang ka itu hoyong ninggal mah aya di yayasan di ditu dan nomor handphone Ibu ge tos aya di abi gitu nya Pak tos jongjon. Tapi lamanari nyanak putrana kedah nyukeun izin heula ka Bapak panginten gitu. Da ku abi ge moal dipasikeun ayo hanya ku gitu Pak. Oh, itu tos di yayasan tapi itu nama gitu. Atos di yayasan di Ten Abi. Oke aya Pak, namung kamari-kamari teh terus bade kabur-kabur wae gitu. Tapaskeun ngabobohong teh Pak di yayasan teh gitu. Mohon. Jantan abi ka dieu teh sanes bade nanaon sih Pak, hanya sekedar ngawartosan gitu yen aya terus gaduh bayi aya di yayasan. Upami keputusan tedinten ieu ge ke nelpon gitu abdi kumaha carana gitu. Terus sampai sios. Terus sios wah panu penting mah abi tos jongjonnya tos ka dieu Bapak tos mengetahui panya bilih aya nanaon soalna kan aya murang kalih kieu bisa sangka abi jadi abi nu masalah gitunya Pak abi mah teh nulungan teh gitu. Mohon atuh abdi ke ngainformasikeun deui nya aya tos nyimpen nomor HP mah gitu. Mohon. Tapi ka hartos nyapanya maksad abi nyapanya teu aya nu sanes abi ka dieu silaturahmi panginten sareng kaduana izin mengetahui bahwa tos gaduh put
Putra Putri putranya terus gaduh murang kalinya Pak di yayasan dititip di yayasan gitu Pak. Ya sempat nyasaknya mentok itu Pak. Mau dari Bapak selaku Abi, di yayasan? mohon Abi itu pengurus di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Bapak. Upami Bapak ninggal mah di YouTube aya Pratiwi Nopianti Pak. Mohon insyaallah abdi pada badan sejarah ke informasi ka Bapak gitunya pada kumaha lagi. Mohon namungnya abdi yayasan mah supaya masih kan murang kali abi alim dugikeun ka aya masalah gitu pamika keluarga nama teu janten masalah gitu Pak. Mohon mangga haturnya informasi na ge nya. Sami Bapak da abi ge di abdi ka pamung itu di Kuningan itu teh. Mangga teu sawios Bapak teu sawios mun mangga. Nyatu atur nuhun nyapanya abi bade mulih wae Pak. Mohon mangga hatur nuhun ya informasi na ge ya atuh. Mohon sami-sami Pak. Assalamualaikum. Saya cuma mau ngomong, kamu udah bikin perjanjian kan tentang tidak boleh dioper lagi, Iya teh. dipindah tanganin lagi ke orang lain, itu nggak boleh ya. Iya teh. Kamu cukup mempermainkan saya, memanfaatkan saya udah cukup gitu. Jadi jangan sampai kamu manfaatin orang yang udah niat baik sama kamu. Iya. Iya Bu, ya saya minta tolong ya Bu, itu dijaga cucunya. Jangan sampai dikasih, karena kita tahu ada omongan yang di belakang kita gitu, dia takutnya memilih tangankan ke Surabaya itu ke orang lain gitu Bu. Iya, mau iya. Enggak. Ya jangan, saya cuma ngomong Bu, anak ibu udah kebanyakan bohong, jadi jangan dipercaya Bu. Iya. Anak masih kayak gitu, masih suka bebas. Kalau saran saya sebenarnya nikahin nih Bu, daripada zina terus. Iya. Karena nggak bisa dikontrol. Iya. Ya Bu. Iya. Soalnya dia mulutnya juga sering jelekin saya di belakang. Saya padahal nggak ngapa-ngapain. Saya mau dia numpang tinggal di apartemen, malah ngejelekin saya di belakang, ini itu. Kayaknya nggak pantas deh untuk seorang yang udah saya tolong gitu. Iya. Saya sih jujur sakit hati banget sama si semoga sih nggak terjadi ke orang lain ya. Iya. Cukup saya aja gitu. Ya Bu, saya titip ya Bu. Iya, Itu anaknya dikasih ke Iya. Aku juga minta maaf, Neng. Iya Bu, tolong dijaga aja iniin, nggak ada kata terlambat kok Bu gitu. Sebenarnya itu anak baik gitu, tapi ya mungkin karena pergaulan atau apa saya juga nggak tahu gitu. Iya. Mulutnya tuh nggak bisa dijaga sama orang yang baik sama dia, bukan cuma saya sih sebenarnya, sama Ibet juga fitnah sampai sumpah-sumpahan. Itu ya Allah Bu, kita sampai mau berantem bahasa-bahasa sama Ibet gara-gara mulutnya dia. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu harus diiniin sih, gitu harus dibenerin. Kalaupun emang dia mau di Surabaya kan dia punya pacar tuh Bu, daripada dia zina mulu mendingan dinikahin Bu, itu yang dosa jadinya. Iya. Itu aja sih pesan saya Bu. Iya, makasih, Neng. Jangan terlalu percaya sama yang bohong soalnya. Iya. Ya Bu, oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama, Neng. Ya, Assalamualaikum. Salam. Jadi gitu Bu, ya mungkin sebelumnya kan itu ada masalah juga di sini gitu yang melibatkan ya kan tapi ada marah juga seperti itu Bu. Dengan video ini bahwa saya mengatasnamakan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sudah sepenuhnya lepas tanggung jawab atas hak asuh anak ini ya Bu ya. Ya mungkin tadi titipan dari Teh Novi, kalau misalkan anak ini tuh minta dirawat jangan dipindah tangankan lagi ke pihak yang lain gitu Bu, mohon dirawat dengan baik. Juga mudah-mudahan ini yang terakhir cepat nikah juga, terus berbuat ya mungkin lebih kedepannya lebih baik lagi. Itu
itu aja Bu. Namun ya maaf, baru ketemu soalnya saya juga baru bangun tadi gitu Bu. Aku juga minta maaf tuh kalau ada salah. Iya. Teteh juga tak bilang ini. Ya semoga anaknya jadi orang soleh. Amin ya Bu gitu Bu.